Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bitena dengan NIM 3121101448. Kelas C pagi dengan makul membaca kritis, kreatif, dan sintofis. Untuk dosen pengampu yaitu Bu Melia, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan membaca kreatif yang dimana saya ambil judul yaitu cerita awal mula Mendikbud Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Nah, sesuai dengan langkah-langkah untuk membaca kreatif, yang pertama yaitu melihat rencana pengarang. Melihat dari rencana pengarang yang dimana dalam teks berita ini, rencana pengarang yaitu mendirikan jasa transportasi Gojek di Indonesia. Kedua, mengerti gagasan inti. Nadiem Makarim mendirikan Gojek dan PT Gojek Indonesia merupakan penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia yang berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di ponsel pada awal 2015. Nadiem Makarim adalah seorang pengguna jasa ojek. Ia melihat permasalahan utama tukang ojek adalah waktu tidak produktif yang besar, seperti mangkal dan menunggu penumpang. Saat di pangkalan ojek, pengemudi ojek harus bergiliran dengan pengemudi ojek lainnya. Di sisi lain, para pengguna ojek juga merasa malas untuk berjalan mencari pangkalan ojek. Nah, yang ketiga, mencari fakta-fakta dan detail-detail yang penting. Yang pertama, banyak importer di Indonesia yang mulai bermunculan. Satu di antaranya adalah Nadiem Makarim. Yang kedua, PT Gojek Indonesia merupakan penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia yang berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di ponsel pada awal 2015. Yang ketiga, Gojek dirintis pada 2011 dengan menggunakan sistem yang masih sederhana, yaitu calon penumpang menghubungi melalui telepon atau kirim SMS. Dan yang keempat, ada lebih 10.000 supir ojek yang tergabung dalam Gojek. Yang kelima, Gojek hanya mengambil bagian 20% dan sisanya 80% adalah bagian pengendara ojek. Yang keenam, Gojek memberikan fasilitas kepada supir berupa jaket, helm, dan HP Android. Yang ketujuh, Gojek juga memberikan perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan kepada supir. Yang keempat, yaitu menghubungkan fakta-fakta, merangkum apa yang dikatakan pengarang. Banyak entrepreneur di Indonesia yang mulai bermunculan. Satu di antaranya Nadiem Makarim. PT Gojek Indonesia merupakan penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia yang berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi di ponsel pada awal 2015. Pada awalnya, Nadiem Makarim adalah seorang pengguna jasa ojek. Ia melihat permasalahan utama tukang ojek adalah waktu tidak produktif yang besar, seperti mangkal dan menunggu penumpang. Saat di pangkalan ojek, pengemudi ojek harus bergiliran dengan pengemudi ojek lainnya. Di sisi lain, para pengguna ojek juga merasa malas untuk berjalan mencari pangkal ojek. Gojek dirintis pada 2011 dengan menggunakan sistem yang masih sederhana, yaitu calon penumpang menghubungi melalui telepon atau kirim SMS. Ada lebih 10.000 supir ojek yang tergabung dalam Gojek. Gojek hanya mengambil bagian 20% dan sisanya 80% adalah bagian pengendara ojek. Gojek memberikan fasilitas kepada supir berupa jaket, helm, dan HP Android. Gojek juga memberikan perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan kepada supir. Nah, yang kelima yaitu mendapatkan pesan umum atau buku. Pesan umum dari buku atau karangan. Yang pertama, untuk tidak membuang waktu bermain media sosial, karena bermain media sosial bisa menguras waktu, energi, dan emosional. Yang kedua, perlu ditemankan
Perlu ditanamkan mindset mengambil risiko karena tidak bisa menggantungkan kesuksesan tanpa mengambil risiko apapun. Jika ingin tumbuh sebagai individu, baik secara karir atau pribadi, jadi disarankan untuk berani mengambil risiko. Dan yang ketiga, belajarlah dengan giat, dan satu-satunya cara untuk selalu ingin belajar yaitu tidak boleh merasa pintar dan cukup. Nah, di sini untuk hasil karya bacaan saya buat pantun, sebuah pantun, ada 2 buah pantun. Yang pertama yaitu sepatu cantik kulit rusa, beli sepasang untuk tetangga. Kalau berjuang jangan putus asa, kalau jatuh bangkit sekuat tenaga. Pagi mendung hujan pun basah, awan gelap berwarna merah. Meski hidup terasa susah, tetap bekerja tanpa menyerah. Baik, sekian bacaan kreatif saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.